Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025, pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto.
Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, SEL dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda,
ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto.
KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya,
untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam.
Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan.
Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut.
Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan.
Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025.
Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto.
Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK.
Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu.
KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini,
Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku.
Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti,
Rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto.
Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK,
akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko.
PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com.
Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan.
Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri
PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, BRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam,
Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih mudah, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan.
Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut.
Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan.
Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025.
Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto.
Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK.
Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu.
KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini,
Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku.
Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti,
Rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto.
Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK,
akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko.
PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com.
Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan.
Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri,
PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, BRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam,
Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih mudah, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan.
Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut.
Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan.
Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025.
Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto.
Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK.
Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu.
KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini,
Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKT. Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks politisi PDIP, Harun Masiku.
Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti,
rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto.
Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK,
akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko.
PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com.
Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan.
Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri
PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam,
Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih mudah, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama
Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui,
KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya.
Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP.
Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025.
Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu,
Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice.
Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan,
karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan,
Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto,
memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka.
Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW,
anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko.
PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com.
Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan.
Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri
PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, BRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam,
Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih mudah, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan.
Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut.
Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan.
Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025.
Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto.
Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK.
Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu.
KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini,
Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku.
Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025, pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti,
rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto.
Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK,
akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko.
PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com.
Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan.
Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri
PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam,
Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih mudah, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya. Demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025. Pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto,
Pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK,
Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi,
KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan.
Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut.
Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan.
Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025.
Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto.
Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK.
Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu.
KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini,
Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKT. Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku.
Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti,
rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto.
Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK,
akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko.
PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com.
Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan.
Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri
PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, BRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam,
Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025. Pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan.
Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut.
Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan.
Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025.
Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto.
Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK.
Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu.
KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini,
Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku.
Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti,
rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto.
Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKT. Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK,
akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko.
PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com.
Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan.
Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri
PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam,
Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih mudah, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan.
Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut.
Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan.
Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025.
Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto.
Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK.
Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu.
KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini,
Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku.
Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti,
Rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto.
Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKT. Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK,
akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko.
PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah. Karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com.
Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu. Apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan? Tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan.
Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus ekspolitisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam, jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir Kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025 pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri
PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, BRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025 dan diharapkan Hasto tidak mangkir. Dalam kasus hukumnya, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Pejabat Humas PN Jaksel Juyamto menjelaskan bahwa pengajuan itu dilakukan pada Jumat 10 Januari 2025. Sidang perdana Hasto akan dilakukan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan pihak pertama. Melalui juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, pihak KPK mengaku siap melawan upaya pengajuan pra-peradilan tersebut. Ia juga mengungkapkan KPK menghormati upaya yang dilakukan Hasto. KPK akan terus melakukan pengawalan dan menghadapi proses pra-peradilan yang berjalan. Selain itu, KPK meyakini Hasto Kristianto akan kalah dalam pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai saksi dan saat ini berubah menjadi tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap hadapi pemeriksaan KPK besok. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akan menjalani pemeriksaan pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam kasus eks-politisi PDIP, Harun Masiku. Hasto Kristianto pun menegaskan komitmennya untuk menaati seluruh proses hukum yang ada. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan, ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, kata Hasto dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hasto juga menambahkan bahwa ia telah mempelajari hak dan kewajibannya sebagai tersangka KPK. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka, ungkap Hasto. Tak hanya itu, Hasto juga kembali mengungkit soal perjuangan yang selama ini telah ditempuh PNI sejak masa Bung Karno hingga PDIP di masa Megawati. Hasto meyakini bahwa kasus yang menjeratnya ini harus dihadapinya dengan keyakinan ideologis. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, pungkasnya. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto membongkar persiapannya dalam menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2025, besok. Hasto Kristianto mengatakan, salah satu persiapannya yakni mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Alasannya, warna hitam ini melambangkan bahwa dalam penindakan hukum tidak ada yang abu-abu. Kalau ada yang nanya persiapan apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam,
Jadi seperti lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini kata Pak Jarod juga saya menjadi lebih muda, ujar Hasto Kristianto sambil berkelakar saat ditemui awak media di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dilansir kompas.com. Ia menegaskan akan kooperatif menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buronan Harun Masiku. Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya, lanjut Hasto Kristianto. Hasto bahkan mengaku sudah mempelajari hak maupun kewajibannya selaku tersangka. Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya, demikian kata politisi PDIP itu. Dalam kesempatan ini, Hasto kembali menyinggung perjuangan Presiden Soekarno dan PDIP yang harus menempuh jalan terjal demi menjaga kedaulatan rakyat. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis, jelas Hasto Kristianto. Kesediaannya untuk hadir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya juga pernah ia ungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari tahun 2025. Pada jam 10 waktu Indonesia Barat dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut. Sehingga proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, tegas Hasto. Diketahui, KPK mengatakan soal kemungkinan penahanan Hasto Kristianto saat pemeriksaan pada Senin besok. Kepada awak media, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan akan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Kita tunggu, apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ungkap Asep, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Diketahui, Hasto telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dalam kasusnya ini. Hal itu dibenarkan oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara nomor 5, PIT, PRA, 2025, PN, JKAT, Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Juyamto, sedangkan panitera pengganti adalah Wijatmoko. PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 telah menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI, kata Juyamto dalam keterangannya, Jumat. Adapun sidang pra-peradilan perdana nanti, rencananya akan digelar pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, mendatang. Terkait hal itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan dan mengawal proses pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto itu. KPK mempertimbangkan peluang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW dan obstruction of justice. Dalam hal ini, Hasto sendiri sudah mengajukan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 10 Januari 2025. Ia mengungkapkan masih menunggu kelengkapan alat bukti yang ada untuk dilakukan penahanan. Hasto harusnya diperiksa KPK minggu lalu, namun ia meminta penundaan dengan alasan kesibukan dalam mengurus HUT PDIP. Atas hal tersebut, KPK melakukan penjadwalan ulang atas pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari.